Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah salah satu pengasuh ngaji sehat di JTV dan di TPRI adalah sensasi sehat semangat inovasi. Kami silakan Bapak untuk menyampaikan tentang kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Joko beserta Ibu yang malam hari ini berbahagia karena sudah pernikahan emas 50 tahun. Semoga kita ini, saya sendiri baru 36 tahun ya. Semoga kita ini bisa diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala seperti beliau bisa merayakan juga 50 tahun perkawinan emas ya. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri acara yang luar biasa yang saya sendiri merasa senang dengan adanya lagu-lagu tadi ya. Salah satu kunci happy, bahagia itu adalah harus bisa nyanyi ya. Karena menyanyi itu membahagiakan orang lain ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, happy itu yang pertama adalah mensyukuri, kedua tidak sensi, ketiga tidak membenci, keempat bisa nyanyi, yang kelima adalah suka berbagi. Itulah pribadi dari Pak Joko dan Ibu Titi. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Saya datang tadi Pak Joko nyanyi, waduh luar biasa ya. Betul-betul bahagia, bukan hanya diri sendiri tapi bisa membahagiakan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan ini saya sharing saja bahwa malam hari ini bagaimana tips agar sehat, panjang umur yang berkah, bahagia seperti menyontoh Pak Joko dan Bu Titi ini. Yang dikatakan sehat itu harus 5. Sehat fisik ya, kita bisa hadir di sini, bisa jalan ya. Orang itu dilihat dari jalannya. Kalau jalannya cepat, orang ini mesti sehat. Tapi kalau bapak-bapak jalannya lambat, ini biasanya bojone kereng. biasa, enggak semuanya enggak bisa jalan. Karena diseneni terus ya, enggak bisa jalan enak ya. Itu. Ya, itu cirinya. Dari jalannya aja sudah kelihatan orang itu bahagia atau tidak ya. Yang kedua adalah psikologis, tidak stres. Orang stres itu ya, kalau ada orang nyanyi dia kayak gini dok. Itu stres dia. Tapi saya lihat tadi sebagian besar tuh main angklung, fokus pada bapak-bapak yang tadi ngasih kode ya. Saya pernah main seperti itu di Bandung ya pada waktu kongres paliatif itu ya. Jadi itu, tapi ada yang kalau ada bapak-bapak yang hadir di sini kok nggak fokus, nggak gembira, itu mungkin sisa-sisa stres, nggak masalah ya. Tapi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak ada yang ngejak bicara, dia bicara sendiri, lah itu yang berbahaya ya. Itu yang namanya penyakit stres yang berat. Yang ketiga adalah sosial, kumpul-kumpul seperti ini ya, itu berarti sehat, healing ini. Ini selnya menjadi sehat. Orang yang diem aja di rumah itu cepat mati ya. Karena tidak ada gerak jantungnya, tidak ada nyanyi, tidak ada udara masuk dan lain sebagainya. Itu gampang sakit ya, cepat tua ya. Yang keempat adalah kultural. Orang itu tidak makin egois, makin bisa menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Itu menjadi obat loh ya. Ya, orang yang egois menang-menangan itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Orang yang bagus itu yang menyenangkan orang dan bisa menerima pendapat orang lain. Seperti Pak Joko dan Ibu ini. Tepuk tangan tuh. Ya. Orang egois itu biasanya cirinya kalau dia foto, dilihat aja foto, mesti dicari gambarnya dia sendiri. Itu orang egois. Cekrek dicari gambarnya. Kalau bagus suruh nge-share, kalau jelek suruh ngapus. Itu orang egois ya. Biasa aja ya, biasa menang. Yang kelima adalah spiritual.
Maka saya yakin Pak Joko dan Ibu itu pasti punya 5 hal. 1, self healingnya bagus. Self healing itu bersyukur, memaafkan, empati, ya, relaksasi, ya, itu self healingnya bagus. Kedua, self manajemennya bagus. Beliau bisa memanage dirinya, scoring dan mapping dirinya sampai usia 75 ya Pak Joko ya. Iya Pak Joko ya. 75, iya. 75 tahun. Luar biasa. Saya baru 63 tahun. Jauh Mas Ian ya. Pak Jangkung tadi 75 tahun juga ya. Self healing, self management dan family manajemennya bagus. Saya lihat Pak Joko dan Bu Joko ini jarang eyel-eyelan. Karena lansia itu biasanya kalau ngomong 10 menit mesti tukaran. Saya kalau ngomong sama nyonya saya enggak lebih dari 10 menit karena mesti tukaran. Jadi kalau saya dijak omong nyonya itu saya posisi pakai baju olahraga supaya cepet ya. Ternyata ujung-ujungnya duit. Ujung duit ya. Kemudian yang keempat adalah apa ya? Spiritual manajemennya itu luar biasa. Makanya tipsnya beliau sharing ke saya itu 1 syukur, kedua senang. Ini dibuktikan ini. Ketiga sabar. Menghadapi sesuatu itu selalu dengan clear mind. Hati yang bersih dan clear mind. Ya, itulah. Keempat adalah ketiga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya Pak ya, ya Pak Joko ya. Ketiga sungguh-sungguh, keempat adalah sabar, kelima adalah silaturahim. Ini rumusnya Pak Joko, sharing ke saya. Tepuk tangan tuh Pak Joko. Silaturahim itu penting, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Resep panjang umur yang berkah. Mau? 1, good gen. Gennya harus bagus. Kalau zaman saya dulu menikah, terus gak gen-genan, bisa kecekele ya. Saya teman saya satu SMA 5 ya, nyonya saya itu SMA 5. Tapi dia dulu 1 kelas, terus enggak naik. Terus tak contohi gak naik ya. Akhirnya tak bawa pulang, tak ajari buat anak ya. Sampai sekarang menjadi teman, dulu teman 1 kelas, sekarang teman 1 sarung ya. Gennya harus bagus. Kalau ada keturunan kanker, keturunan diabetes, dia harus waspada. Belum tentu manifest, tapi harus waspada. Good gen. Kedua, good diet. Makannya harus yang diet seimbang dan cukup. Saya, pasien saya banyak. Kenapa? Lah orang datang semuanya, Pak Agus, aku sama dokter itu enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Lah sama Pak Agus kok boleh makan semua. Lah kenapa enggak boleh? Duit-duitmu dewe enggak boleh. Makan hanya 2 yang bahaya. 1 berlebihan, yang kedua tidak pernah nelaktir temannya. Itu cok Pak ya. Jadi orang yang pelit, egois, itu sumber daripada penyakit. Tapi kalau sedekah seperti Pak Joko dan Bu Titi ini, nggak ada penyakit. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Dan pasti ditambah. Nggak ada kok orang memberi terus uangnya berkurang. No way. More you give, more you get. Tangannya Pak Joko dan Bu Titi, bisa ya jangan 50 tahun tok, nanti 51 ya lagi gitu Pak ya. Gitu Pak, insya Allah saya doakan Pak. Panggil saya Pak Joko ke kantor saya sendiri ya. Pak Agus, waduh Pak harus sungguh-sungguh ini Pak. Yang hadir ada mantan-mantan Kasal, Pak Ken tadi, saya sering di Perak sana ngasih motivasi ya, semuanya ada bos-bos semuanya ini ya, gitu ya. Good gen, good diet. Makan yang bagus untuk usia 40-50 tahun adalah sayur, buah-buahan dan ikan laut. Karena di situ omeganya tinggi, mineralnya tinggi, kalsiumnya tinggi. Ya. Nah, ikan laut yang paling tinggi kandungannya menurut penelitian adalah teri. Salmon dan tuna kalah sama teri. Asal jangan yang asin. Kalau yang asin itu menyebabkan kanker nasofaring. Teri, putih telur, ikan koto, pasti imunnya meningkat. Good gen, good diet, good exercise, olahraga.
Olahraga yang bagus bagaimana Pak Agus? Yang sesuai dengan hatimu. Kalau hatimu jalan kaki ya jalan kaki, kalau pingpong ya pingpong, kalau badminton ya badminton, terserah. Ada yang ngacung, Pak Agus saya boleh bulu tangkis Pak Agus? Boleh. Kalau itu memang senengannya panjenengan, tidak apa-apa, itu keluar endorfinnya, itu menjadi sehat. Tapi usianya berapa Pak? 70 tahun, ya senang ngarepin netae Pak, gak usah pelayon sampai mati nek pelayon, ya toh? Kan gitu. Good exercise, good diet, good exercise, good habit. Tidak merokok, tidak begadangan, karena istirahat adalah obat yang spektakuler untuk orang-orang terutama di atas 50 tahun. Terakhir adalah good spiritual. Orang yang panjang umur itu biasanya doanya banyak. Yang menyebabkan panjang umur satu doa. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah silaturahim. Nanti umurnya diperpanjang. Kalau itu sudah bagus semuanya, oke. Kalau itu sudah bagus semuanya, yang terakhir adalah good luck. Itu bagus, tapi tetap sakit ya nasib. Ya, yang terakhir adalah goodbye, wiswayai. Ya, itu. Baik, Ibu Saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing panjenengan. Sekali lagi terima kasih, hormat untuk Pak Sumaryoko dan Ibu Sumaryono dan Ibu, dan juga Bapak-bapak, saya doakan semuanya supaya insya Allah suatu saat bisa nyuntuh seperti beliau. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.